kasih Bapak Ketua. Selanjutnya kita di antara kita sudah hadir Ibu pemateri, Ibu Dr. Sinara, Master Psychology. Yang sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu saya akan membacakan biodata beliau. Sebentar, waktu kita berjalan sekitar 1,5 jam ke depan. Ibu Dr. Siti Munawarah, Master Psychology akan menemani kita insya Allah. Judul dari materinya adalah Assessment Diagnostik dan Gaya Belajar Peserta Didik dalam Perspektif Kurikulum Merdeka. Terlebih dahulu saya akan membacakan biodata beliau. Ibu Dr. Siti Munawarah, Master Psikologi, lahir di Malang, tinggal di perumahan Semampir Indah 1, Keraksaan Probolinggo. Kemudian pendidikannya ditempuh di Malang mulai dari S1 Universitas Islam Negeri Malang, kemudian S2 BK Universitas Negeri Malang, dan selanjutnya S3 BK Universitas Negeri Malang. Adapun aktivitas selain beliau ini adalah tenaga pengajar pada MTS 1 Probolinggo sebagai konselor. Beliau juga merupakan terapis hipnoterapi dan psikologi. Kemudian yang selanjutnya di Rumah Sakit Rizani, Direktur LTKP An-Nabrawi. Kemudian yang selanjutnya founder LCC dan trainer. Selanjutnya founder MRA Parenting. Dan selanjutnya direktur Halo Counseling. Kemudian yang selanjutnya manajemen instruktur BK Nasional. Luar biasa pembawa materi kita untuk hari ini. Untuk waktunya dipersilahkan dengan hormat. Kepada Ibu Dr. Siti Munawarah, Master Psychology, dipersilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Rusdiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Direktur KPKRI Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, yang terhormat Ketua Pokjawas Nasional, guru kami Bapak Zurni, dan juga seluruh Bapak Ibu pengawas se-Indonesia ataupun juga seluruh peserta webinar hari ini. Alhamdulillah, syukurillah. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini saya bisa belajar bareng sama Bapak Ibu sekalian yang sebenarnya memang Bapak Pokjawas, Ketua Pokjawas sudah meminta lama untuk berkolaborasi terkait dengan hal-hal yang mungkin sangat mendukung terhadap dunia pendidikan bersama saya, dan alhamdulillah atas maunahnya hari ini kita semua bisa melaksanakan insya Allah dalam kondisi sehat walafiat. Salam serta salam mari kita curahkan ke baginda Rasulullah SAW dengan harapan mudah-mudahan kita yang terus belajar dari tauladan beliau bisa mampu nantinya mengimplementasikan keilmuan kita bersama-sama dan bisa membawa manfaat di hari ini maupun nanti di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Mohon izin Bapak Ibu untuk share screen. Ya, Bapak Ibu, hari ini belum ya? Belum nampak ya? Masih proses, Bu. Baik. Ya, sudah, Bu. Hari ini kita
semuanya akan belajar tentang asesmen diagnostik dan gaya belajar peserta didik dalam perspektif kurikulum merdeka. Tentunya ini adalah kebanggaan bagi saya pribadi, karena saya berkumpul dengan panjenengan semua orang-orang hebat yang luar biasa, orang-orang yang senantiasa insya Allah mendukung kepada madrasah untuk peningkatan madrasah terhadap mutu madrasah menjadi lebih baik. Sekali lagi di sini kami khususnya saya pribadi inginnya belajar bareng sama panjenengan, kita ngaji bareng. Jika memang nantinya butuh hal-hal yang memang perlu panjenengan tambahi, disilahkan. Seperti yang disampaikan oleh moderator tadi, mohon maaf perlu saya ralat bahwa sebenarnya gelar belakang SPSI NPD ya Bapak Ibu, karena memang dia satunya adalah klinis dan di ininya adalah baru di pendidikan, di bimbingan konseling maksud saya. Memang notabene saya di luar sebagai konselor di lembaga MTS Negeri 1 Probolinggo, kami didaulat oleh kabupaten memang membantu secara psikologis kebutuhan dari masyarakat maupun hal-hal secara sosial yang itu juga bisa mendukung terhadap kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, harapan saya hari ini adalah saya berharap panjenengan semuanya untuk aktif dalam proses webinar hari ini, karena memang saya berharap nantinya panjenengan merasakan atau memiliki pengalaman secara langsung terkait dengan materi-materi yang akan kita bahas atau kita kupas hari ini. Untuk itu nanti mohon ketika misalkan memang kami meminta hal yang harus Bapak Ibu isikan atau hal yang harus Bapak Ibu jawab, mohon untuk berperan aktif. Harapannya adalah ketika kita sudah mampu merasakan dan menikmati, oh ternyata seperti ini ya, itu bisa menjadi pengalaman pribadi, bisa menjadi hal-hal yang langsung kita lakukan, kita punya pengalaman ya, atau learning by experience seperti itu, sehingga kita benar-benar bisa merasakan, oh seperti ini nantinya yang dirasakan oleh siswa, begitu ya Bapak Ibu. Mohon kesediaan dari panjenengan semua, dari saya yang fakir. Baik Bapak Ibu, hal pertama yang ingin saya tanyakan adalah kepada panjenengan, silahkan untuk mencontreng dengan pertanyaan yang saya berikan hari ini. Apa yang Bapak Ibu rasakan saat ini? Jadi Bapak Ibu bisa mencontreng sesuai dengan emoticon yang ada di layar. Di situ ada tanda pena, Bapak Ibu bisa langsung di-klik gitu ya, atau mau menggunakan tanda apapun boleh. Ya, ini sudah ada yang mencontreng. Bu Siti Mariam, terima kasih, hari ini merasa semangat sekali gitu ya, merasa semangat. Silakan Bapak Ibu dari sekian ada sekitar 94 partisipan. Oke, ada Pak Asep, ada Bu Nursyani bahagia gitu ya. Kemudian ada Kumalasari, Bu Kumalasari, ada Pak Ladimas, yang Bawati. Oke, ada yang bahagia. Dan mohon kejujurannya, seandainya hari ini merasa sedih atau saat ini merasa biasa aja, saya ikut biasa aja, saat ini saya nggak ngerasain apa-apa gitu ya. Moga bisa langsung dicontreng sesuai dengan hati nurani saat ini. Ya, ada yang ngerasa biasa aja, ada yang ngerasa mungkin yang paling banyak saat ini yang semangat ya. Mudah-mudahan semangatnya bisa tertular 20% untuk orang lain, 80% untuk dirinya sendiri akan kembali. Ya, luar biasa. Ya, dari sekian yang mesti paling banyak semangat, bahagia, yang biasa semangat. Aja baru 1. Ada yang sedih? Mudah-mudahan tidak ada ya Bapak Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya. Wah, ini ada yang lagi nyontreng, lagi sedih. Mudah-mudahan yang sedih segera bahagia aja. Ya, terima kasih. Dan pertanyaan yang kedua Bapak Ibu, yang ingin saya tanyakan adalah, kita sekarang ke sini, pilihlah model pelatihan, gitu ya. Pilihlah model pelatihan yang paling disukai. Apakah yang bersifat luring atau daring? Nah, ini silahkan dicontreng. Lebih suka yang mana ini? Oke, luring. Oke, luring. Oke, luring. Pak Zainuri luring, ya luring. Ya, ada yang daring. Ya, ada yang kebanyakan masih dominan luring. Ada Bu Ida, Bu Lida, Bu Sahro, Pak Kartono. Ya, ternyata ini berimbang, ada yang daring, ada yang luring. Baik. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Terima kasih sekali lagi, mohon. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan berikutnya yang ingin saya tanyakan kepada panjenengan adalah, apakah menurut Bapak Ibu pertanyaan pertama tadi dan kedua ini adalah bagian dari asesmen? Silakan langsung diketik di kolom chat. Kita cek di kolom chat. Apakah pertanyaan pertama yang saya lontarkan dan yang kedua adalah asesmen?
atau bagian dari asesmen? Silakan di kolom chat untuk mohon host untuk mendisable, jangan di disable ya kolom chatnya supaya peserta bisa berpartisipasi. Pak Lukman, mohon bantuan. Sudah Bu, silakan di chat, bisa. Oke, baik. Kebanyakan yang menyatakan adalah ya, asesmen, Bu Mulyani asesmen, Pak Nurdin, bagian asesmen, oke, bagian dari asesmen. Baik, luar biasa sekali jawaban Bapak Ibu sekalian. Ya, apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian adalah benar sekali bahwa memang ketika kita berbicara asesmen, sesederhana apapun itu adalah yang seperti saya contohkan kedua ini adalah bagian dari asesmen yang paling sederhana. Kenapa? Karena di sini saya mempertanyakan, saya ingin menilai, saya ingin tahu, saya ingin menggali informasi. Apakah memang sudah ada kesiapan dalam diri Bapak Ibu untuk mengikuti webinar ini? Ataupun misalkan itu dilakukan dalam pembelajaran, bisa jadi itu juga dilakukan. Nah kemudian, apakah juga lebih mencintai model yang mana, lebih suka model yang mana? Jangan-jangan dari 96 peserta lebih suka yang luring. Nah berarti seandainya ini dijadikan daring, maka nanti akan menjadi pemicu salah satu faktor kenapa kemudian tidak begitu antusias untuk mengikuti kegiatan ini. Ini adalah sebuah contoh, Bapak Ibu. Dan saya yakin Bapak Ibu dalam hal ini sudah melakukan semuanya. Sehingga bisa dikatakan apa sih sebenarnya, mohon maaf ini saya hapus dulu ya. Mungkin bisa dibantu Pak Lukman untuk menghapus coretan dulu. Oh ini digital. Saya clear ya. Oke, terima kasih. Nah, apakah sebenarnya ketika kita berbicara asesmen diagnostik, apa sebenarnya asesmen diagnostik itu? Sebenarnya asesmen diagnostik adalah upaya untuk mendapatkan data atau informasi yang bertujuan mendiagnosis. Contoh misalkan ketika saya tadi bertanya bagaimana perasaan Bapak Ibu hari ini. Nah, ketika kita sudah ada jawaban, saya semangat, pastinya membutuhkan penggalian lagi yang lebih dalam, membutuhkan diagnosa, why itu terjadi, kenapa itu terjadi, kenapa saat ini merasa begitu bersemangat, gitu ya. Atau saya saat ini sedih loh, kenapa kok sedih, nah gitu. Sehingga kita terus akan menggali lagi apa yang terjadi terhadap yang konseli ya kalau bahasa kami, atau terhadap klien, atau terhadap orang yang kita hadapi. Nah, kemudian kenapa kemudian ada istilah atau kenapa harus asesmen diagnostik? Karena kalau yang menjadi sasaran adalah siswa kita, pastinya adalah bertujuan untuk melihat gitu ya kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Mungkin sebelum kurikulum Merdeka cenderungnya adalah banyak Bapak Ibu guru sebenarnya sudah melakukan tetapi tidak secara langsung atau tidak secara terbuka seperti itu ya. Kebanyakan asesmen ini lebih banyak dilakukan oleh seorang konselor atau seorang guru BK gitu ya, untuk mengetahui bagaimana kebutuhan sehingga kami dari BK pastinya akan memberikan layanan-layanan yang kemudian terbentuk dalam sebuah proses atau program kerja yang kemudian berdasarkan pada kebutuhan dari siswa. Nah, namun dalam kurikulum saat ini yang kita kenal saat ini, ternyata asesmen adalah menjadi dasar landasan awal seperti yang disampaikan oleh Ketua Pokjawas tadi, bahwa saat ini kita jangan sampai siswa dipaksa gitu ya, jangan sampai siswa dipaksa untuk mengikuti desain dari kurikulum yang sudah kita buat, tapi kita harus tahu apa sih kebutuhan dari siswa kita, kenapa anak kita, jangan-jangan nilai mereka selama ini rendah, ada faktor X yang memang sebenarnya kita tidak ungkap sebenarnya. Nah, dalam asesmen diagnostik sebenarnya ini sudah Bapak Ibu ketahui ada dua jenis. Yang pertama adalah asesmen diagnostik kognitif dan juga asesmen diagnostik non kognitif seperti itu. Apa yang membedakan keduanya? Ternyata keduanya memiliki tujuan yang jelas berbeda. Asesmen non kognitif itu bertujuan untuk mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Kemudian yang kedua, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, kegiatan-kegiatan di rumah. Dan yang ketiga, mengetahui kondisi keluarga siswa. Kenapa sampai sejauh ini kita butuhkan data ini? Bisa jadi hal-hal yang nanti mempengaruhi pola belajar siswa yang kemudian kita lihat berdasarkan pada nilai atau hasil akhir dari yang diperoleh oleh siswa, ternyata adalah dampak dari apa yang terjadi di sebuah rumah.
atau hal-hal yang mungkin terjadi di luar sekolah ataupun pembelajaran itu sendiri. Nah, kemudian untuk asesmen kognitif itu ternyata pertama memiliki tujuan mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Kemudian yang kedua, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Yang ketiga, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Artinya, asesmen kognitif atau asesmen diagnosis kognitif, biasa singkat AD ya. AD kognitif ini lebih memang berfokus terhadap capaian kompetensi ataupun capaian pembelajaran pada siswa, seperti itu. Nah, kemudian siapa yang harusnya melakukan AD non-kognitif dan siapa yang harusnya melakukan AD kognitif? Ternyata dalam kurikulum Merdeka itu sendiri, yang boleh melakukan asesmen non-kognitif itu guru BK. Artinya guru BK hanya boleh melakukan asesmen non-kognitif. Sedangkan untuk guru mapel boleh melakukan keduanya jika memang benar-benar dibutuhkan untuk mendukung capaian pembelajaran, seperti itu. Tetapi lebih dominan kecenderungan seorang guru mata pelajaran akan melakukan asesmen diagnosis kognitif gitu ya. Jadi AD kognitif lebih dominan dilakukan oleh guru mapel. Nah, keduanya akan menjadi sebuah kolaborasi. Sebenarnya kalau untuk kurikulum saat ini antara guru BK dan guru mapel sudah seringkali terjadi kolaborasi dan guru BK pun sudah melakukan yang namanya AD non-kognitif. Nah, tinggal sekarang lebih nambahannya adalah berfokus pada bagaimana guru mata pelajaran mampu memperkuat dan juga melakukan yang namanya AD kognitif. Seperti itu. Kemudian, tahapan melaksanakan asesmen diagnostik itu seperti apa? Tahapan melaksanakan asesmen AD itu, Mas, AD itu seperti apa? Pertama, ada persiapan. Hanya 3 langkah ya Bapak Ibu. Pertama adalah persiapan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga adalah diagnosa dan tindak lanjut. Di dalam persiapan ada apa saja? Pastinya kita akan mempersiapkan buat jadwal pelaksanaan asesmen. Kapan nih kita akan melakukan asesmen gitu ya? Asesmen kepada siswa. Kemudian identifikasi materi asesmen apa yang mau digali, apa yang mau kita cari dari siswa tersebut. Emang ada apa? Tetapi kita harus menggali hal tersebut. Misal, kenapa ya metode yang diberikan oleh seorang guru sebenarnya udah beragam dengan metode-metode yang luar biasa keren, tapi kenapa nilai akhir, hasil akhir dari siswa gitu ya, capaian dari siswa ternyata masih di bawah standar atau tidak memenuhi capaian yang kita inginkan atau yang kita harapkan. Nah, itulah yang kemudian kita cari. Jangan-jangan atau memang minat mereka yang rendah, atau jangan-jangan memang gaya belajar mereka atau metode yang kita terapkan tidak sesuai dengan gaya belajar mereka. Ini bisa menjadi pemicu, makanya kenapa kemudian dibutuhkan yang namanya asesmen diagnostik. Kemudian langkah berikutnya adalah susun pertanyaan sederhana, seperti itu. Ketika kita sudah tahu apa yang akan kita cari, apa yang akan kita identifikasi, barulah kemudian kita menyusun dari pertanyaan sederhana yang bertujuan menjadikan ini adalah asesmen diagnostik. Nah, modelnya bagaimana? Apakah harus dengan berbentuk pertanyaan tertulis seperti itu? Tidak. Bisa dengan misalkan anak mengungkap dengan cara kita bentuk gambar, misalkan mereka menjawab gitu, atau mereka kita minta untuk bercerita, itu boleh sebenarnya untuk melakukan asesmen AD ini ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tahapan pelaksanaan. Pastinya kita pastikan kapan nih kita berikan asesmen ini untuk semua siswa, karena memang harapannya kita tahu apa yang dibutuhkan oleh siswa tersebut, apa yang dibutuhkan oleh siswa-siswa kita, sehingga kita sesuaikan betul dari identifikasi sampai kemudian kita berikan kepada seluruh siswa. Jangan sampai kita bedakan, oh saya tahu siswa ini pandai, tapi kalau misalkan ternyata identifikasi materi asesmennya nggak sesuai dan hanya tidak melihat dari sisi kognitif, kecerdasan kognitif, kita juga tetap harus berikan semuanya kepada siswa, baik itu yang mungkin kita kategorikan levelnya lebih baik ataupun mungkin yang kurang baik, seperti itu. Nah, kemudian tahapan berikutnya adalah kita diagnosis gitu ya. Lakukan pengolahan hasil, mohon maaf ada kesalahan tulis, lakukan pengolahan hasil asesmen gitu ya. Kita lihat dari data yang ada, dari hasil asesmen yang ada, ini sebenarnya apakah kita bisa melihat apa sebenarnya yang terjadi di kelas ataupun apa yang terjadi sebenarnya dengan siswa-siswa kita, seperti itu. Oh, jangan-jangan memang kalau misalkan nantinya kita berikan karena minat belajar misalkan,
oh ternyata minat belajarnya nggak sesuai. Saya sebagai guru pengampu matematika, kebanyakan kelas yang saya ajari rata-rata mereka lebih suka pelajaran yang bersifat menghafal, gitu, bukan berhitung seperti itu. Gitu. Maka secara otomatis apapun yang jenengan jelaskan pasti sedikit akan berpengaruh terhadap apa yang mereka serap. Kemudian tindak lanjutnya adalah lakukan penilaian apa yang kemudian harus kita lakukan, dan kemudian terus itu nanti pada prosesan bagaimana pembuatan modul dan sebagainya. Jika itu tahapan dalam proses asesmen diagnostik ini. Bapak Ibu, dari contoh tahapan asesmen diagnostik ini bisa saya paparkan seperti ini. Ketika misalkan dari hasil laporan kita analisis, ya, dari hasil rapat peserta didik tahun sebelumnya kita analisis, ternyata kemudian ada hal penting yang memang sangat membuat kenapa banyak capaian seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Nah, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi kompetensi yang akan diajarkan, dan kemudian baru kita menyusun instrumen asesmen untuk mengukur kompetensi peserta didik. Instrumen asesmen yang dapat digunakan antara lain seperti yang saya sampaikan di Bapak Ibu tadi, bisa tes tulis, bisa lisan, bisa berbentuk gambar, bisa bentuk keterampilan atau penugasan. Nah, itu juga bagian sebenarnya dari asesmen. Yang penting adalah tujuannya sesuai dengan hal-hal yang memang perlu kita gali, seperti itu. Nah, kemudian hasil diagnosis tadi akan menjadi data atau informasi untuk merencanakan pembelajaran sesuai tahap capaian dan karakteristik peserta didik, gitu. Atau disesuaikan dengan fase-fase yang memang sudah ditentukan di dalam kurikulum Merdeka. Nah, kemudian pelaksanaan asesmen dan pengolahan hasil. Jika, maaf saya kebalik ya bacanya, jadi dari 3 langsung kita poin 4, baru kemudian pelaksanaan asesmen, baru hasil data. Mohon maaf, yang nomor 4 ini Bapak Ibu sebenarnya bisa dilakukan oleh guru mapel, bisa tidak, bisa dilompati, bisa tidak, begitu ya artinya ya. Bisa tidak kita gunakan, seandainya memang kita tidak membutuhkan. Nah, kemudian ya, itu tadi tentang asesmen diagnostik. Nah, Bapak Ibu, karena tema kita hari ini adalah berbicara tentang asesmen diagnostik ya, baik itu yang khususnya, baik itu yang non kognitif maupun kognitif, maka sekarang beralih kepada gaya belajar. Mungkin dari sebagian banyak Bapak Ibu sudah pernah ngecek gaya belajar saya ini sebenarnya kategori apa ya. Tapi ini saya buatkan instrumen yang hanya sedikit ya, item pertanyaannya. Saya berharap Bapak Ibu berkenan untuk menyiapkan kertas dan pensil ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal menjawab nanti sehingga kita bisa tahu nih gaya belajar saya apa ya gitu. Ini bisa digunakan untuk putra-putri Bapak Ibu sendiri di rumah ataupun untuk siswa-siswa ataupun untuk sekolah yang memang membutuhkan boleh digunakan. Sudah disiapkan Bapak Ibu untuk kertasnya ataupun alat tulisnya? Ya, atau apapun yang ada, atau HP-nya boleh dah, boleh yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Baik, silakan Bapak Ibu menjawab pertanyaan ini ya. Jawablah dengan cepat pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan ditanda silang pada A, B, dan C. Tapi mohon Bapak Ibu nggak usah berpikir terlalu lama. Kita lakukan ini dalam waktu hanya kurang lebih 1 menit ya, ataupun maksimal 2 menit. Baik, pertanyaan pertama. Silakan Bapak Ibu jawab apakah A atau B atau C. Oke, pertanyaan kedua, apa yang Anda lakukan pada waktu mendengarkan musik? Silakan dijawab. Ya. Jika Bapak Ibu ingin benar-benar mengetahui gaya belajar Bapak Ibu kategori yang mana, kita cek bareng-bareng ya. Mohon tidak mencoret di ini ya, di layar Bapak Ibu, gunakan aja telepon atau alat tulis yang ada. Misalkan yang nomor 1A atau nomor 1B atau nomor 1C silakan ditulis saja. Ya. Karena nanti akan kita rekap, mohon tidak ditulis di chat ya, karena nanti akan kita rekap masing-masing sehingga Bapak Ibu tahu. Baik, saya lanjutkan pertanyaan ketiga. Pada waktu Anda memecahkan masalah, apakah Anda, apa yang dilakukan ketika ada masalah ya Bapak Ibu, A, B, C? Ya, dilanjut nomor 4. Jika Anda ingin membaca untuk hiburan, apakah Anda memilih? Nah, apakah butuh pelajaran, cerita misteri, atau buku yang menjawab pertanyaan dan memecahkan masalah? Tidak jelas terbaca ya? Apakah kurang jelas Bapak Ibu?
Jelas. Jelas. Jelas ya pertanyaannya ya. Ya. Baik. Oke, nomor 5. Untuk mempelajari bagaimana cara kerja komputer, apakah Anda memilih satu menonton film tentang cara kerja komputer, atau mendengarkan seseorang menjelaskan cara kerja komputer, atau membongkar komputernya secara langsung dan mencoba menemukan sendiri cara kerjanya? Baik, akan dipilih. Ya, saya lanjut. Nomor 6. Anda baru saja masuki Museum Ilmu Pengetahuan. Apa yang Anda lakukan pertama kali? A. Melihat sekeliling dan menemukan peta untuk menunjukkan lokasi. B. Berbicara dengan penjaga museum dan bertanya kepadanya tentang benda-benda yang dipamerkan. C. Melihat pada benda pertama yang kelihatannya menarik dan baru kemudian membaca petunjuk lokasi. Oke. Nomor 7. Jenis restoran apa yang tidak Anda sukai? Yang lampunya terang, yang musiknya terlalu keras, atau kursinya tidak nyaman? Yang tidak disukai. Baik. 8. Apakah Anda lebih suka mengikuti kelas melukis, kelas musik, atau kelas olahraga? Oke. 9. Apa yang kira-kira Anda lakukan pada waktu Anda merasa senang? Senyum, berteriak, melompat. Seandainya nomor 10, seandainya Anda berada pada suatu pesta, apa yang kira-kira akan paling Anda ingat pada keesokan harinya? Wajah orang-orang dalam pesta, tetapi bukan namanya, atau nama orang-orang dalam pesta, tetapi bukan wajahnya, sesuatu yang Anda lakukan dan katakan selama dalam pesta. 11. Pada waktu Anda bercerita, apakah Anda memilih untuk menulis, menceritakannya dengan suara keras, atau memerankannya? Oke, cukup ya. Nah, ini adalah sudah slide terakhir untuk pertanyaan ini. Nomor 12, apa yang paling mengganggu bagi Anda pada waktu Anda mencoba untuk berkonsentrasi? Gangguan visual, suara gaduh? Mohon tidak mencoret ya di layar Bapak Ibu. Sekali lagi mohon untuk tidak mencoret. Cemberut atau mereka marah, berteriak, atau membentangkan kaki dengan keras. Ya. Nomor 14, apa yang kira-kira akan Anda lakukan pada waktu berdiri menunggu antrian di Kidulus? Baik. Jika sudah selesai menjawab, silakan Bapak Ibu cek ya, kira-kira jawaban mana dari sekian item pertanyaan yang paling banyak, apakah pilihan jawaban A atau B atau C. Maka jika pilihan jawabannya paling banyak A, maka Ibu atau Bapak merupakan sosok dengan kecenderungan ya gaya belajar visual. Kalau misalkan B, maka Bapak Ibu merupakan sosok dengan kecenderungan gaya belajar auditori. Dan juga jika memilih C, maka Bapak Ibu merupakan sosok yang dengan kecenderungan gaya belajar kinestetik. Ya, sudah semuanya nggih Bapak Ibu sudah mendapatkan jawaban sebenarnya kategori apa gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya yakin dari Bapak Ibu sekalian ada yang terkadang nilainya sangat berdekatan gitu ya. Ada yang jawabannya misalkan A-nya 9, B-nya 8 gitu. Atau bisa jadi sama, nilainya sama. Nah, kemudian kalau sudah seperti itu bagaimana nih gitu? Itu nggak ada masalah, tetap namanya kecenderungan gaya belajar berarti yang dilihat adalah yang dominan. Tetapi ada kemungkinan Bapak Ibu memiliki mix style ya, mix style, memiliki dua gaya yang memang campuran. Satu sisi memang visual, satu sisi juga kinestetik, atau sebaliknya satu sisi auditori, satu sisi juga kinestetik seperti itu. Ya, jadi seandainya nanti Bapak Ibu ini ujikan atau cobakan atau berikan kepada siswa, Bapak Ibu tinggal cek gitu. Dari rata-rata, misalkan ini adalah asesmennya yang kita berikan kepada siswa, kepada peserta didik. Dari rata-rata jawaban yang diberikan oleh siswa dalam satu kelas tersebut, misalkan, maka itulah yang diperoleh, itu yang kita gali. Oh, ternyata misal nih, kelas 7A, SMP atau MTS, atau kelas 11. Dalam kelas 11A ini ternyata rata-rata ya paling dominan anak-anaknya adalah orang-orang yang visual misalkan. Maka tentunya Bapak Ibu juga harus menampilkan metode-metode pembelajaran yang itu sifatnya visual dan mudah terlihat oleh peserta didik seperti itu.
Jangan sampai menggunakan kebanyakan ceramah ataupun ngobrol. Mereka tidak akan suka. Mereka akan cenderung lebih baik membaca atau melihat gambar atau mereka menganalisa, itu akan lebih disukai oleh anak-anak seperti itu. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Berbicara tentang gaya belajar ya, sebenarnya gaya belajar itu ada banyak macamnya. Bahkan ada yang menyebutkan salah satu tokoh itu ada 6 jenis gitu ya, ada 6 jenis. Tapi selama ini yang kita pahami hanya ada 3 jenis. Dan sini saya paparkan yang sampai pada 5 jenis. Apa saja Pak yang sebenarnya dari tipe atau jenis dari gaya belajar? Yang pertama adalah gaya belajar visual atau berbasis pada penglihatan. Biasanya kecenderungan dari anak-anak yang memiliki gaya belajar visual, maka dia lebih suka dengan hal-hal yang berbau dengan membaca, kemudian melihat, ya, mengamati, visualisasi, kemudian berimajinasi. Kalau misalkan metode-metodenya kita berikan, oke, kita pakai kartu nih, atau kita pakai permainan atau game. Nah, ini cenderung mereka akan lebih tertarik seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua adalah kinestetik. ya, yang kedua adalah auditori ya. Yang kedua adalah auditori. Mereka cenderung suka yang mendengarkan, berbicara, berdiskusi. Nah, anak-anak yang misalkan auditori Bapak Ibu, jangan dipaksa untuk belajar membaca. Contoh kasus seperti ini. Saya ada klien, ada konseling. Nah, ketika orang tuanya bercerita dengan antusias bahwasanya anak saya itu sebenarnya cerdas Bu, begitu. Anak saya ini pandai Bu. Tetapi kenapa ya Bu, setiap saya suruh belajar, dia itu nggak mau. Saya suruh baca, dia nggak mau. Kemudian, baik, coba saya lakukan konseling misalkan. Kemudian saya lakukan konseling dan ternyata saya cek, memang dia kecenderungan gaya belajarnya auditori. Tadinya saya sampaikan, kalau anak auditori, jangan dipaksa untuk membaca. Mungkin mereka bisa membaca, tapi dalam kurun waktu berapa menit sudah ada titik jenuhnya lebih mendahului dibanding yang memang anak yang visual. Kenapa Bapak Ibu? Karena memang mereka sangat merasa jenuh dan tidak mampu, jikapun itu dipaksa. Maka caranya bagaimana? Misalkan untuk meningkatkan anak yang seperti ini, coba Bapak Ibu dekatkan, saya sampaikan ke wali waktu itu, coba Ibu, coba anak ini kumpulkan dengan anak yang paling pinter, yang dia suka baca, dan anak yang pinter itu suruh bercerita kepada putra Ibu. Sering-sering aja diajak diskusi. Ternyata benar Bapak Ibu, ketika kemudian sering-sering diskusi, ternyata itu mampu mendongkrak atau mengangkat dari nilai rapot yang terjadi pada klien tersebut atau pada siswa tersebut gitu ya. Jadi anak auditori sangat-sangat tidak bisa ketika memang dipaksakan harus membaca, apalagi membaca sampai sekian halaman. Itu sangat-sangat tidak mampu bagi anak auditori seperti itu. Dan anak auditori kecenderungan biasanya memang mereka adalah pendengar yang baik. Jadi ketika misalkan guru menerangkan saat itu, mereka akan cenderung langsung memahami. Cuman kelemahannya kalau si anak tersebut tidak mencatat, maka secara otomatis memang mudah lupa, tergantung dari kekuatan atau memori yang memang dia latih itu sendiri. Tapi ada kalanya memang anak auditori cepat nangkep, karena dari penjelasan itu cepat nangkep walaupun tidak melihat ataupun tidak ada imajinasi tertentu yang memang harus dibentuk mereka untuk belajar atau model seperti itu. Jadi itu contoh ketika anak yang mengalami gaya belajar auditori. Nah, kemudian yang ketiga adalah anak dengan kinestetik atau peraba. Sebenarnya kalau salah satu tokoh antara kinestetik gerak dan peraba atau yang berhubungan dengan motorik dan peraba ini ada yang dipecah. Kalau yang peraba ada yang menyatakan ini adalah jenis dari taktil istilahnya. Taktil itu mereka yang memang berfokus dengan sentuhan seperti itu, dengan rabaan. Nah, tapi kalau yang menurut Hernaki ya dan juga reporter ini, dia menyatakan bahwa memang kinestetik dan peraba itu hampir sama. Biasanya mereka apa sih cirinya? Mereka lebih suka dengan pengalaman, langsung experience. Misalkan mereka suka dengan praktek-praktek, misalkan melihat tanaman, kita berbicara tentang kelopak, atau kita berbicara tentang mahkota bunga itu seperti apa. Nah, harus benar-benar kita ajak keluar untuk melihat seperti apa sih wujud dari itu, dan mereka juga melihat dari sekeliling, dari misalkan diajak sambil jalan, ini contohnya, itu akan lebih membuat mereka lebih cepat menyerapnya, seperti itu. Dan kemudian praktek langsung mengerjakan tugas, itu mereka akan lebih suka, orang-orang kinestetik akan lebih suka seperti itu. Dan juga bagaimana merasa dan intuisi dari kecenderungan yang dimiliki oleh seorang anak kinestetik.
Yang keempat adalah olfaktori. Nah, ini kadang Bapak Ibu agak kita abaikan ya, atau penciuman. Ada anak, Bapak Ibu, ada seseorang yang memang sebenarnya itu bisa konsentrasi kalau ada bau atau aroma terapi, atau wangian, atau hal-hal yang menyegarkan. Itu mereka akan lebih mudah sekali menyerap informasi. Tapi kalau sudah ada gangguan bau gitu ya, mereka akan langsung bubar itu konsentrasinya. Nah, ini juga harus kita pahamkan kepada anak-anak bahwasanya memang kenapa kelas atau kondisi kelas ataupun sarana itu benar-benar menjadi salah satu support terhadap capaian pembelajaran dari siswa tersebut. Nah, ini juga yang kelima ada gustatori atau gustatif ya, di mana ini adalah gaya belajar yang dengan pengecap. Nah, model seperti ini biasanya kalau udah kerja ataupun mengerjakan sesuatu atau misalkan memang harus belajar, maka dibutuhkan yang namanya cemilan, Bapak Ibu. Jadi harus ada cemilan, ada ini. Mungkin Bapak Ibu kalau misalkan punya putra-putri di rumahnya akan dicek. Biasanya mereka akan cenderung ngambil cemilan atau kue sambil makan, sambil mengerjakan. Itu bagi mereka itu asik. Sampai nggak sadar mereka habis berapa. Seperti itu ya. Jadi memang gaya belajar model dari 5 tipe ini lebih spesifik lagi untuk melihat seperti apa gaya belajar dari siswa. Nah, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Kemudian bagaimana strategi mempermudah proses belajar sesuai stylenya gitu ya. Jika memang gaya belajar siswa tadi adalah visual, maka selayaknya atau seyogyanya seorang guru gunakan materi visual seperti gambar-gambar ataupun diagram ataupun peta, gunakan warna untuk meng-highlight gitu ya, hal-hal penting. Ajak anak untuk membaca buku-buku berilustrasi, gunakan multimedia, ataupun ajak anak untuk mencoba mengilustrasikan ide-idenya ke dalam gambar. Nah, ini adalah strategi-strategi yang bisa digunakan oleh seorang guru untuk mendukung bahwa ketika memang dominannya anak-anak yang kita didik itu atau peserta didik tersebut adalah dengan gaya belajar yang visual. Nah, kemudian bagaimana dengan yang auditori? Yang auditori tentunya ajak untuk ikut berpartisipasi dalam diskusi baik di dalam kelas maupun di dalam keluarga, membaca materi pelajaran dengan keras, gunakan musik, diskusikan ide secara verbal, merekam materi pelajaran ke dalam kaset, dan dorong untuk mendengarkannya sebelum tidur. Tapi kalau sekarang misalkan sudah ada YouTube ya, ataupun apa, dengan ada hal-hal yang bisa kita rekod, nggak perlu, ini mungkin ide lama dengan menggunakan kaset untuk disetel, tapi mereka sudah bisa mendengarkan dengan cara-cara yang sekarang, teknologi yang lebih canggih lagi. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana strategi bagi anak dengan gaya belajar kinestetik itu. Jangan paksa untuk belajar sampai berjam-jam, karena memang secara psikologis Bapak Ibu perlu diketahui waktu maksimal seseorang untuk konsentrasi itu hanya 45 menit, itu maksimal. Dilepas itu Bapak Ibu harus berikan ruang sejenak, mereka harus ambil nafas atau apalah yang bisa sedikit melepaskan dari kejenuhannya, baru kemudian ajak lagi untuk konsentrasi seperti itu. Aja untuk belajar sambil mengeksplorasi lingkungan gitu ya untuk anak kinestetik. Kemudian izinkan untuk mengunyah permen karet pada saat belajar. Kenapa? Kenapa harus permen karet? Permen karet itu kan dikunyah nggak habis-habis ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah untuk mengurangi, mereka punya power lebih dalam motoriknya, mereka punya energi lebih dalam motoriknya, sehingga untuk mengurangi energi yang memang mereka harus lepaskan, itu adalah salah satunya dengan mengunyah permen karet seperti itu. Kemudian juga gunakan warna terang untuk meng-highlight, hampir sama dengan yang visual, dan izinkan anak untuk belajar sambil mendengarkan musik. Kenapa? Karena terkadang mereka dengan adanya musik sering ngetuk-ngetuk gitu ya, atau kakinya seperti ini gitu ya. Tapi kita sesuaikan juga musiknya musik yang seperti apa gitu untuk mendorong mereka untuk melepaskan energi. Ini juga menjadi salah satu trik ya, sering kita lihat di video-video terutama di pembelajaran di luar negeri. Kenapa kadang sebelum anak masuk, mereka dituntut harus lompat-lompat dulu, mereka harus main-main dulu, bahkan dengan tos gaya yang berbeda mereka sukai. Tujuannya begini Bapak Ibu, ini digunakan untuk anak yang memang dengan kecenderungan kinestetik. Biasanya anak kinestetik itu kalau udah jenuh, ada aja yang dilakukan, jahil banget rasanya. Berjalan ke sana, berjalan ke sini, muter-muter di kelas, karena mereka kelebihan dari energinya itu kelebihan. Sehingga sebelum masuk kepada kelas, sebelum masuk kepada materi, biasanya itu dilepas, energinya itu dilepas ya, energinya dilepas dengan cara kita buat mereka bermain dulu. Ketika mereka sudah merasa agak lelah, kemudian kita ajak belajar, itu kan sudah sebagian energinya udah terlepas, nah itu bisa kita ajak mereka dan akan cenderung lebih tenang. Ini adalah trik atau tips aja bagaimana ketika kita harus menangani dengan
anak-anak yang gaya belajar kinestetik seperti itu. Kemudian untuk melihat di mana sih sebenarnya posisi asesmen ya, asesmen diagnostik dalam kurikulum Merdeka. Sebenarnya kita tahu bahwa dalam kurikulum Merdeka ada 3 unsur ini ya untuk menjadikan profil pelajar Pancasila itu ada 3 unsur ini, tetapi lebih jelasnya di yang sebelah kanan ini Bapak Ibu bahwa memang setelah kita menganalisis kondisi dan kebutuhan peserta didik dan juga pendidik serta satuan pendidikan, disinilah kemudian kita harus melakukan yang namanya asesmen diagnostik. Artinya posisi AD itu sendiri ada di awal, Bapak Ibu, ada di awal sebelum kemudian kita merencanakan yang namanya atau sebelum kita menyusun modul ajar seperti itu. Nah, kalau misalkan memang di sini adalah asesmen yang kita contohkan hari ini adalah gaya belajar, maka secara otomatis gaya belajar harus dilakukan di awal. Oke. Dan inilah urutan-urutan yang memang harusnya atau tahapan-tahapan yang harusnya dilakukan dalam proses kurikulum Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka ya. Kemudian ya, saya sudah menyampaikan kepada Ketua Pokjawas bahwa saya ingin juga menyampaikan bagaimana sih sebenarnya cara menyusun atau membuat instrumen asesmen ya, asesmen diagnostis khususnya baik itu yang non kognitif dengan sifat tes gitu ya. Tapi sebelum ke sana Bapak Ibu, sebenarnya karena sifat asesmen itu sangat fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan kreativitas kita. Jadi tidak harus berbentuk pertanyaan atau pernyataan seperti yang saya cobakan tadi dalam gaya belajar. Ini saya cuman ingin berbagi saja bagaimana caranya membuat instrumen asesmen ya, membuat instrumen asesmen yang berbentuk pertanyaan atau pernyataan. Contoh, pertama adalah yang harus kita lakukan pahami dulu tujuan atau informasi yang ingin digali. Di sini saya beri contoh, ingin mengetahui minat belajar siswa. Kira-kira siswa kita atau peserta didik kita kecenderungan dalam kelas ini lebih suka kepada model berhitung atau menghafal gitu ya, atau menganalisa. Nah, kemudian kalau kita sudah tentukan tujuannya yang ingin kita gali seperti apa, maka yang kedua langkahnya adalah pahami dulu teori pendukung sesuai dengan tujuan. Kalau berbicara tadi yang ingin kita gali adalah minat belajar, maka kita harus cek. Sekarang dengan adanya Mbah Google sangat terbantukan, tapi harap hati-hati ketika memang kita mau cek teori, bolehlah menggunakan teorinya siapa saja, boleh baik yang Indonesia maupun luar negeri. Cuman diupayakan Bapak Ibu untuk mencari teori babon ya, bahasa kita teori babon, teori awal tercetusnya istilah minat belajar itu siapa gitu. Kalau bisa, kalaupun tidak bisa nggak masalah. Kemudian cari yang memang ada sebagai literatur saja. Nah, kemudian cari kira-kira kalau sudah menemukan teori pendukungnya, kita cek ada indikator apa saja. Ternyata orang dikatakan minat belajar itu kalau memiliki indikator apa. Nah, kemudian saya contohkan di sini, ternyata menurut salah satu teori dipahamkan bahwasanya indikator minat belajar itu ada 4 indikator. Yang pertama, ketika seseorang memiliki perasaan senang. Yang kedua, memiliki ketertarikan ya, siswa memiliki ketertarikan terhadap sesuatu. Itu juga menjadi indikator dia minat terhadap sesuatu. Kemudian yang ketiga, perhatian gitu ya. Yang keempat, keterlibatan. Nah, 4 indikator inilah yang kemudian nantinya Bapak Ibu bisa di breakdown. Langkah berikutnya adalah membreakdown. Jadi indikator 4 tadi berdasarkan teori tadi kita breakdown. Bisa kita breakdown menjadi subindikator atau langsung terhadap pernyataan dan pertanyaan, boleh nggak? Boleh. Boleh saja. Kalau memang ingin nggak ribet, boleh. Yang penting Bapak Ibu jelas dulu teorinya apa, indikatornya apa. Contoh tadi misalkan yang pertama adalah perasaan senang. Nah, kalau sudah kemudian di breakdown perasaan senang ini, subindikatornya tadi kita senang, kita kan ingin melihat apakah berhitung, apakah menganalisa, atau menghafal, misalkan seperti itu ya minatnya ya. Misalkan berhitung dulu yang kita cek, gitu. Yang kita cek berhitung, berarti hal-hal yang berkaitan dengan berhitung itu seperti pelajaran-pelajaran sains ya, atau pelajaran matematika, fisika, kimia gitu ya. Itu pasti anak-anak lebih kecenderungannya lebih suka karena cenderung berhitung. Maka bisa membuat pola pertanyaan atau pernyataan. Ini terserah Bapak Ibu. Kalau sifatnya nanti pertanyaan, maka jawabannya pastinya iya dan tidak. Tuh, kalau pernyataan seperti contoh yang dituliskan tadi pada saat instrumen gaya belajar.
Maka di sini saya mencoba untuk membuat pernyataan, misalkan karena terkait dengan perasaan senang, saya merasa sangat senang pada materi berhitung. Ini secara langsung. Nah, kemudian yang kedua, yang B, saya tidak suka pelajaran berhitung. Dua kalimat ini sebenarnya hampir sama, Bapak Ibu, hampir sama, cuman dalam kategori pembuatan instrumen ini disebut dengan istilah favorable dan unfavorable gitu ya. Atau kalau lebih mudahnya kita bisa mengatakan yang satunya kalimat positif, yang satunya kalimat negatif, seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah tersusun pernyataan-pernyataan tersebut, barulah kemudian kita berikan scoring. Scoringnya macam-macam. Kalau misalkan memang kita berbasis pada teorinya Likert gitu ya, teori Likert itu biasanya ada 1-5 atau 1-4. Kemudian yang 1 itu tidak setuju, yang 2 kurang setuju, yang 3 setuju, yang 4 sangat setuju. Atau kadang yang 5 biasanya tengah-tengah sedang-sedang gitu ya. Tapi biasanya kalimat sedang-sedang ini dalam validitas nanti akan sedikit mengacaukan terhadap hasil validitas dari instrumen, gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita tuliskan seperti ini. Indikatornya perasaan senang yang ingin kita cek misalkan ada terkait berhitung, maka pernyataannya seperti ini. Nah, tinggal nanti siswa diminta untuk mencentang. Apakah memang mereka memilih poin 1, poin 2, poin 3, atau poin 4. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu, untuk poin atau pernyataan yang sifatnya unfavorable, kira-kira mereka dinyatakan tinggi atau dinyatakan memang memiliki minat jika mereka mencentang poin berapa? Mohon ditulis di chat, boleh? Silakan berpartisipasi. Kira-kira ketika mereka menuliskan poin berapa? Saya tidak suka pelajaran berhitung. Kalau misalkan kita ingin tahu ternyata mereka dinilainya adalah minatnya tinggi, maka secara otomatis kalau berdasarkan dari angka 1, 2, 3, dan 4 keterangannya di sini, maka seharusnya mereka di poin berapa? 4. Sangat setuju. Oh, yang satu ini siapa barusan yang ngeklik? Ini ada yang 4 ya. Yang lain Bapak Ibu, yang saya maksud yang ini pernyataan kedua, yang unfavorable. Mungkin di kolom chat saja, langsung diketik 1, 2, 3, 4. Saya tidak suka pelajaran berhitung. Oke, ada yang 1? 4. 4, ada yang 4? Ada yang berapa lagi? Bisa di chat, bisa di chat. Silakan Bapak Ibu, ada yang 1, ada yang 4 tadi. Kira-kira yang poin berapa? Mohon host memberikan izin ya untuk chat bisa diakses. Silakan Bapak Ibu. Ini ada yang 1, ada yang nyentang, oke. Ada berapa lagi? Ada yang kira-kira setuju 4? Ini Pak Zainuri ya, Pak Zainuri 1. Ada yang sepakat? Poin 2, pernyataan kedua, saya tidak suka pelajaran berhitung. Diisi poin 4, ada yang setuju? Ini pada nyentang kemana ya Bapak Ibu ya? Ada kemana-mana, oke. Saya cek. 4, 3, oke. Menurut Bu Jumiati ada yang menyatakan 4, ada yang menyatakan 3, ada yang 4. 1, Bu Siti Mariam 1, Pak Adiman 1, Tadi Idin 4. Oke, baik. Bapak Ibu, mohon kita cek kembali bahwasanya saat seorang siswa, ya, ini sudah ada yang menjawab 4, 4, 1, 1, oke lah. Ya, baik, saya bahas sekarang. Ketika kita ingin mengetahui minat belajar siswa, kemudian ada scoringnya adalah kalau yang 1 itu tidak setuju, yang 2 kurang setuju, yang 3 setuju, yang 4 sangat setuju, sedangkan pernyataannya bersifat unfavorable, maka yang kita pilih adalah yang berkebalikan. Saya tidak suka pelajaran berhitung. Artinya, kalau ingin melihat minat bakatnya adalah suka berhitung, secara otomatis dia harus menjawab tidak setuju.
Kenapa? Kalau dia tidak setuju, artinya dia setujunya adalah berhitung. Dia sukanya berhitung. Kalau mereka memilih 4, sangat setuju, artinya siswa ini berarti tidak suka berhitung. Sehingga minat terhadap hal-hal atau materi yang berhubungan dengan berhitung mereka tidak berminat. Hati-hati ya Bapak Ibu. Jadi pada saat membuat instrumen kita harus pastikan dan kita harus tuliskan apakah memang pernyataan kita positif atau favorable atau pernyataan kita unfavorable. Itu yang menjadi hal pasti baru nanti setelah kita berikan scoring, ya kita jumlah totalnya berapa, baru kemudian kita hitung dan baru kita ekuivalensi. Kita jadikan misalkan skor sekian sampai skor sekian terkategori rendah, skor sekian sampai skor sekian terkategori sedang, skor sekian sampai skor sekian terkategori tinggi. Nah, bagaimana scoring untuk mengekuivalen? Maka secara otomatis dicek berapa jumlah item yang kita buat, ya, berapa jumlah item yang kita buat dan berapa jumlah skor yang kita skor maksimal yang diperoleh. Misalkan favorable itu 4 itu berapa, yang unfavorable berarti 1 itu berapa, skornya dijumlah semuanya. Baru itu menjadi skor maksimal dikalikan dengan jumlah item. Seperti itu. Baik, itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa jadi tambahan informasi buat panjenengan semua. Dan mohon maaf jika seandainya memang mungkin banyak kekurangan dengan apa yang kami sharekan. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Moderator. Silakan Bu Rusi. Ya, terima kasih Ibu Dokter. Pada kesempatan ini diberikan kesempatan untuk bertanya, ya, pesertanya bertanya. Pada sesi pertama ini diberikan kesempatan 3 orang untuk bertanya ke narasumber apa informasi yang akan bisa diperoleh selanjutnya. Silakan Bapak Ibu. Ini ada yang raisen dulu. Ya, raisen Ibu Siti Mariam. Saya persilakan Ibu Siti Mariam. Silakan Ibu. Buka mic-nya Bu Siti. Unmute dulu mic-nya. Mic-nya Ibu Siti Mariam. Oh, dari host ini barangkali. Yono saja Bu, bisa. Sudah dibuka, bisa Bu, dibuka. Sudah bisa, ya. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ini materi yang luar biasa saya rasa. Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, andai kata dalam satu ruangan kelas, kita memiliki anak dengan keseimbangan gaya belajar yang 5 ini. Tentunya bagi seorang guru ini mendapat kesulitan. Salah satunya adalah bagaimana mereka harus memberi kesempatan kepada anak yang gustatory untuk boleh ngemil dan makan. Yang memang suka musik, dianya dengar itu gaya belajar yang kita sebut dengan gaya belajar mandiri atau merdeka ini luar biasa. Kita akan menggantikan situasi yang dulu guru menerangkan, murid mendengar, kemudian guru memberi instruksi, anak-anak mengerjakan hal seperti itu. Ini kan hal yang baru. Oleh sebab itu saya yakin untuk memberikan hal yang baru ini itu perlu waktu bagi kita, bagi kami seorang pengawas untuk memberi pemahaman kepada guru-guru. Andai kata memang ini tidak bisa kami lakukan, itu langkah apa yang harus kita lakukan? Saya pengen sebenarnya saat nanti pengawas diberi latihan seperti ini, ada pemahaman juga untuk guru-guru diberi pelatihan. Karena mereka kan harus menyiapkan baik materi yang berbeda, kemudian alat peraga yang berbeda, dan pembelajaran yang berbeda untuk masing-masing anak. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang pertanyaan kita memberikan angka 1, 2, 3, 4 atau 4, 3, 2, 1 untuk dengan forable dan unforable, andai kata dalam satu pertanyaan 1, 2, 3, 4, kemudian kita akan memberi pertanyaan 5 yang forable, 5 yang unforable. Ini saya rasa kan agak ribet ya. Makanya selama ini kami selalu memakai angka dengan 1, 2, 3, 4 saja gitu. Akhirnya kami mendapat ilmu baru. Alhamdulillah, tapi untuk membuat pertanyaan atau pernyataan itu mungkin kami perlu belajar lagi. Mungkin nanti bisa
narasumber memberikan trik-trik bagi kami yang lebih jelas sehingga kami bisa membuat pertanyaan atau pernyataan yang menggunakan 1, 2, 3 atau 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ibu narasumber silahkan. Baik, langsung saya jawab Bu Rusdiati. Terima kasih Bu Siti Mariam, luar biasa, salam kenal dari saya. Baik, benar sekali Bu bahwa ketika kita dengan adanya kurikulum baru ini pastinya butuh adaptasi ya, butuh adaptasi yang sebenarnya dulu di kurikulum sebelumnya Bapak Ibu guru itu sebenarnya sudah paham langkah ini, apalagi dengan model pembelajaran andragogi ya, yang sudah pastinya Bapak Ibu pengawas sudah sangat-sangat paham dan familiar dengan model ini. Nah, kalau misalkan dalam satu kelas dengan beragam hasil ya, hasil dari style kita ketahui. Pertama Bu yang kita lakukan adalah cek dulu, yang paling dominan apa? Saya yakin dalam satu kelas itu ketika dikumpulkan pasti ada yang dominan. Baik itu misalkan 1 style atau 2 style. Ya, oke. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ternyata benar-benar berimbang, tapi ini saya yakin sangat tidak mungkin kalau misalkan berimbang semuanya seri ya hasilnya, itu sangat tidak mungkin. Maka pastikan bahwa seperti gaya gustatif maupun yang penciuman ini sebenarnya hanyalah sebuah tambahan ya, yang itu bisa dilakukan walaupun hanya yang diketahui hanya 3 gaya belajar. Itu tambahan. Contoh misalkan begini, kita setelkan musik itu nggak harus pakai headset. Dalam ruang kelas, biasanya di lembaga-lembaga tertentu sudah menyediakan yang namanya corongan atau speaker. Itu sebenarnya bisa digunakan untuk satu sekolah. Ambil aja lagu atau musik yang tujuannya adalah penenang otak. Itu ada sudah. Ibu tinggal klik di YouTube, sudah banyak. Nah, penenang otak dengan hanya sekedar musik seperti itu sudah bisa mendukung kepada anak-anak dengan tipikal yang memang dia auditori sebenarnya ataupun kinestetik. Yang kedua, untuk masalah cemilan ataupun makanan, terkadang memang ada guru yang merasa kurang etis ya, saya nerangkan kalian makan gitu ya. Tapi kalau dalam modelan pedagogi hal-hal seperti ini sudah sangat lumrah, menjadi hal yang lumrah gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang auditori sama visual? Ibu, kalau misalkan tidak mampu, maka berikan metode mix. Ya, ada gambar, ada keterangan, ada diskusi. Jadi, ketika metode ini adalah metode mix yang diberikan dan itu menyenangkan, atau jika nggak bisa mix, oh ini nggak memungkinkan kita mix. Oke. Dalam pertemuan kali ini kita perkuat pada yang dominan apa dulu? Oh, yang dominan visual. Oke, kita perkuat. Artinya apakah kita mengalahkan anak yang auditori? Tidak. Secara otomatis anak auditori bukan berarti mereka nggak akan mampu melihat ataupun meresap. Kalaupun ini memang kecenderungannya tidak maksimal. Begitu. Tetapi bukan berarti mereka tidak mampu. Baru minggu berikutnya kita perbanyak dalam hal diskusi. Misalkan kita pakai metode jigsaw misalkan, mereka kan bergerak, berpindah seperti diskusi dan sebagainya. Nah, ini akan menjadi juga menarik bagi anak yang visual. Kenapa? Misalkan mereka harus diberikan yang jigsaw yang harus dilihat apa? Misalkan kita siapkan template berbentuk gambar atau apapun. Jadi metode-metode mix seperti ini sekarang sudah banyak digunakan oleh Bapak Ibu guru, saya yakin ya, khususnya yang di madrasah juga, terutama dengan semakin kini, semakin dengan adanya media-media IT yang sangat begitu sudah berkembang pesat, ini sangat-sangat mungkin sekali, bahkan dengan adanya 3 dimensi sekarang sangat mungkin sekali Ibu gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa melakukan semuanya, minimal apa yang kita lakukan? Minimal berikan yang paling dominan dulu di kelas itu apa? Itu aja Ibu. Oke. Sambil lalu terus kemudian untuk penguatan kepada guru pastinya iya, Ibu. Pastinya iya. Karena saya yakin walaupun Bapak Ibu guru melakukan pengembangan diri dan menerima materi-materi yang sebenarnya sangat mudah dan banyak sekali, bahkan ketika di lapangan, kalau tidak ada controlling, tidak ada supervisi, khususnya mungkin baik dari kepala maupun pengawas, cenderung tidak akan melakukan, Bu. Cenderung ya udah sesuka saya gitu ya. Cuman asiknya dalam kurikulum yang merdeka ini, kita kan berbasis asesmen untuk capaian pembelajaran. Dan juga untuk materi kan bisa kita tarik ya, materi sesuai fase bisa kita tarik dalam jenjang waktu 1 tahun misalkan. Kita bisa tarik materi sesuai dengan kebutuhan dari anak-anak gitu. Seperti itu. Nah ini yang sebenarnya sangat mendukung kenapa asesmen itu menjadi rangkaian pendukung terkuat dalam kurikulum ini gitu.
Beda kalau misalkan ini diterapkan di yang saat ini, wah itu susah sekali karena desain kurikulumnya sudah matang, Bu, sudah jadi dan sudah berbasis yang dari pusat. Tapi kalau yang sekarang yang kurikulum merdeka kan kita sendiri sesuai kebutuhan dari capaian pembelajaran siswa apa yang diharapkan sehingga kita bisa mendesain dengan bagus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh siswa seperti itu. Itu yang pertama, Ibu. Kemudian yang kedua terkait dengan pembuatan instrumen yang sifatnya tes ya, instrumen sifatnya tes. Ibu, kalau misalkan instrumen tes terlalu sulit, bisa kok modelnya non-tes bisa wawancara, bisa gambar, atau seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi kalau yang tes ini memang saya kemarin mohon izin sama Ketua Pokjawa sebenarnya, Pak boleh nggak gitu, saya sentuh sedikit bagaimana caranya membuat instrumen. Sebenarnya kalau ini, tapi saya luarnya aja ya Pak ya, kalau untuk lebih dalam memang butuh waktu khusus, sehingga sampai kita menghitung validitasnya. Jadi pembuat instrumen tes itu tidak hanya sekedar sampai di sini selesai enggak. Jadi tetap harus kita cek validitas Ibu, validitasnya. Karena bagaimanapun ini seperti orang penelitian, karena akan kita ujikan kepada anak-anak, kita berikan kepada anak sehingga alat tes atau instrumen yang kita berikan ini sudah benar-benar valid dan layak untuk digunakan. Oke, kalau misalkan memang nanti ingin ada bagaimana caranya membuat instrumen secara khusus, monggo nanti matur sama Ketua Pokjawas ataupun dari panitia jika memang diperkenankan, monggo kita belajar lagi bareng-bareng secara detail bagaimana membuat instrumen sampai pada titik validitas dari sebuah instrumen tersebut. Begitu ya. Ibu Siti Mariam. Terima kasih Bu. Ya. Sudah jelas ya Ibu Siti Mariam. Nah, selanjutnya saya persilakan ke Bapak Sugiono dari Sulawesi Tengah. Iya, baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu moderator yang saya hormati, kawan perasaan yang saya hormati, teristimewa Ibu narasumber yang saya banggakan. Dari paparan materi tadi, kalau saya dapat menyimpulkan seorang guru ketika dia akan action di kelas, harusnya dia memahami gaya belajarnya dia sendiri, kemudian memahami gaya belajar siswa melalui tes diagnostik sebelum memulai proses pembelajaran. Ya, memang Bu, di madrasah itu kebanyakan guru mengajar sesuai seleranya guru. Tidak memperdulikan seperti apa, atau mungkin karena tidak paham bahwa tipe-tipe belajar siswa itu ada bermacam-macam. Sekarang Bu, saya tanyanya di asesmen setelah proses pembelajaran Bu. Ya. Misalnya dari 3 tipe atau 3 gaya belajar itu, apakah misalnya asesmen sesuai dengan materi pembelajaran itu harus berbeda-beda sesuai dengan gayanya Bu. Misalnya yang kinestetik dia cenderung ke yang berbau praktek, yang kemudian yang visual yang berbau tes tertulis biasa. Nah, kalau misalnya seperti itu saya setuju Bu, karena memang tipe belajar anak seperti itu. Tetapi kalau digabung-gabung maka hasilnya akan tidak maksimal. Bagaimana Bu? Begitu menurut pendapat saya seperti itu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Ya baik, terima kasih Bapak Sugiono ya dari Sulawesi Tengah. Ya, salam kenal dan salam hormat dari saya Bapak. Baik, Bapak, Ibu, perlu saya sampaikan, mungkin ini saya tadi sempat lupa bahwa dalam setiap diri seseorang sebenarnya memiliki gaya belajar ya yang sebenarnya itu ada dalam diri masing-masing dengan prosentase yang berbeda. Biasanya setiap orang itu memiliki yang paling dominan itu sekitar kurang lebih 40 atau 38% ya. Kemudian urutan kedua itu 27%. Ini berdasarkan hasil penelitian ya, nanti bisa dicek di artikel ataupun di jurnal itu ada, dan baru sisanya itu Pak. Jadi ada 38% itu yang paling dominan, 27%, 48 ya, 48, 37 sisanya Pak nanti yang paling ini. Nah, artinya apa? Kalau memang secara idealnya Pak, secara idealnya itu harus sesuai gaya belajar, sehingga nggak usah di-mix. Berarti sifatnya bisa dibuat
homogen gitu ya, dibuat kelas itu dibuat homogen. Oh, yang gaya belajarnya ini kita buat ini. Tetapi hal ini sangat tidak memungkinkan bagi kelas atau sekolah yang begitu banyak siswa atau memiliki peserta didik dengan jumlah yang banyak. Maka bagaimana kalau di mix nanti jadinya nggak maksimal? Ada kata kunci yang mungkin Bapak Ibu sering dengar tadi ketika saya menyampaikan. Gaya belajar yang atau tes instrumen gaya belajar saya jelaskan maka memiliki kecenderungan. Kalimat kecenderungan, kalimat atau kata kecenderungan ini berarti dia merujuknya adalah lebih kepada, bukan berarti tidak memiliki kemampuan. Artinya kalau misalkan di mix, apakah nanti bisa maksimal? Bisa, Bapak. Sangat bisa. Contoh. Saya dengan gaya belajar, misalkan saya peserta didik, saya dengan gaya belajar auditori. Kemudian teman saya gaya belajar kinestetik. Auditori dan kinestetik ada dua hal yang mungkin di situ cirinya hampir sama. Ya, cirinya hampir sama. Salah satunya suka musik, salah satunya adalah bersifat aktif, contohnya dengan adanya diskusi. Nah, di diskusi ini misalkan dengan adanya diskusi yang auditori bisa menyerap dengan maksimal. Tapi diskusi yang kemudian jigsaw itu kan berpindah tempat, bisa bergerak, misalkan seperti itu. Maka ini memaksimalkan kepada yang anak kinestetik. Nah, itu Pak yang saya maksud mix. Maka metode-metode tertentu sebenarnya sudah dirancang sedemikian rupa untuk mengcover style atau gaya belajar dari anak-anak yang berbeda. Apakah maksimal atau tidak? Kalau berbicara maksimal atau tidak, tetap kembali kepada si peserta didik. Walaupun kita gunakan metode sebagus apapun, tetapi dalam tanda petik ada kondisi psikologis yang terjadi dalam anak ini sehingga tidak bisa konsentrasi, maka juga nggak akan maksimal. Artinya, apakah bisa maksimal kalau di mix? Bisa. Selama memang benar-benar mereka berada dalam konsentrasi dan titik konsentrasi yang maksimal tadi, 45 menit tadi. Itu Bapak G. Jadi bisa, sebenarnya masih bisa. Dan diingat, kata kunci dalam setiap alat tes psikologis ataupun tes apapun, karena ini hanyalah instrumen, maka jangan lupa katakan ini adalah kecenderungan. Artinya, tidak ada hal yang mutlak dalam hal itu, tetap ada persentase biasanya dalam validitas 0,5% itu adalah human error. Ataupun errornya itu ada 0,5% sampai 10%. Itu bisa dikatakan valid, Pak. Ya, kalau sudah di atas itu, maka bisa dikategorikan tidak valid. Nah, dengan adanya hal yang dikatakan errornya itulah tadi bisa jadi maksimal atau tidaknya kita kembalikan kepada peserta didik. Tapi jika situasi kelas musiknya sudah ada, ruangannya bersih, harum, gurunya yang menerangkan enak, metodenya juga aktif, yang visual pun juga akan bisa, Pak, bisa menyerap dengan baik seperti itu, ya Bapak. Secara psikologis saya menjelaskannya seperti itu. Oke, begitu Bapak Sukiono. Ya, terima kasih Bu pencerahannya. Ya, sudah jelas ya Pak. Selanjutnya masih bisa ya Bu dikasih kesempatan lagi buat ada penanya satu lagi. Baik, silakan Ibu. Ya, silakan ke Ibu Komalasari. Terima kasih, moderator, Dokter. Dokter Siti Munawwarah, mungkin saya ini ya memperkuat saja. Moga Pak Didin bisa mengagendakan ya waktu ke depan. Kacamata baca ajaib yang dapat dipakai untuk semua kebutuhan, berapapun ukuran plus mata Anda akan cocok dengan lensa yang terpasang pada kacamata ini. Cukup satu kacamata untuk semua ukuran dan kebutuhan. Halo? Ya. Ada gangguan ya? Iklan. Oh, Bocor iklan. tadi. Ya, bocor tadi. Ini jadi mungkin kan kita siap-siap untuk menyambut kurikulum ini ya, Merdeka Belajar ini. Ini mungkin perlu keterampilan kita untuk instrumen yang valid gitu ya, Munawwarah. Supaya nanti, karena kan ini dilakukan di awal kan, di awal sebelum menyusul. Nah mungkin itu yang kita inginkan ke depan ya, supaya instrumen yang dibuat itu betul-betul valid, karena ini sebuah keterampilan. Jadi nanti salah instrumen, jadi hasilnya ya tidak sesuai gitu kan yang kita inginkan.
Dan ini kita lakukan di awal sebelum kita menyusun modul. Mungkin seperti itu, Bu Pengawakan. Ya. Ibu Dokter, ini saya lihat masih ada yang bertanya di chat. Jadi mungkin bisa diberikan kesempatan untuk menjawab salah satu pertanyaan yang ada di chat ya, Bu. Baik. Sebelumnya saya coba perkuat lagi dari yang Bu Kumalasari ya, Bu Rosdiati, bahwa Bapak Ibu, instrumen atau alat tes itu sebenarnya ada dua ya. Ada yang sifatnya memang berbasis sudah standar internasional ya, standar internasional atau sudah baku. Yang kedua ada instrumen seperti yang kita buat sendiri, gitu ya. Kalau memang ingin yang sudah valid jelas ada, sebenarnya kita bisa kolaborasi dengan teman-teman konselor ataupun bisa dengan psikolog. Mereka pasti memiliki alat tes, khususnya psikolog pendidikan ya, psikolog pendidikan. Mereka sudah punya alat tes yang sangat baku dan itu berstandar nasional. Seperti itu. Bahkan misalkan minat bakat mereka sudah punya. Minat bakat sudah punya dan itu sudah standar baku. Tapi yang harus melakukan, karena ini adalah standar baku internasional dan adalah milik profesional dari seorang psikolog, maka yang bisa melakukan adalah seorang ahlinya, seperti itu. Karena nanti diagnosa dan juga dalam menginterpretasikan itu ada kunci dan ada caranya. Nah, kalau kita sebagai guru misalkan harus sejauh itu memang agak ribet. Kalau kolaborasi kan mereka yang mengerjakan, yang penting kita berani bisa kerjasama seperti apa modelnya itu kan sudah kembali ke pribadi masing-masing. Tapi kalau memang kita mau membuat instrumen yang baku, bisa saja dengan catatan kita harus cek memang validitas dan reliabelnya bagaimana. Dan itu sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah terbiasa nanti sangat mudah sekali. Dan mudah-mudahan jika memang Allah takdir dan dari panitia juga berkenan, boleh kita adakan nanti yang memang khusus pelatihan untuk itu. Seperti itu. Kayak gitu ya Bu Kumalasari. Silakan Bu Rosdiati, saya kembalikan ke Bu Rosdiati. Ada ini saya lihat, terima kasih ya Bu. Pertanyaan dari Ibu Haja Siti Rohani. Terus melu nonton sana. Ini ada Ibu mana tadi ini? Tapi urung nonton. Yang di chat ada Bu Haja Siti Rohani sama Bu Nila ya, Nila Iya. Ya. Ibu Haja Siti Rohani sebentar kok hilang ini. Ya saya bantu Bu Rosi. Iya. Ya, Bu Siti Rohani bertanya, gaya belajar apa yang paling cocok diterapkan di daerah Bu? Dan apakah setiap pembelajaran boleh digunakan learning style? Bukan berhenti menekun keton. Orang bisa maksudnya wes absen terus Oke, coba saya tangkap begini guys. Gaya belajar apa yang paling cocok diterapkan daerah sesuai kebutuhan di daerah tersebut Bu? Kira-kira apa? Kalau misalkan memang gaya belajarnya diketahui apa, hasilnya seperti apa, nah itu yang cocok pastinya. Artinya tetap kembali sesuai kebutuhan. Kemudian, dan apakah setiap pembelajaran boleh digunakan learning style sekaligus? Boleh, selama gurunya mampu dan menemukan metode yang itu sudah terstruktur dan layak untuk diberikan kepada peserta didik. Ya, jangan kemudian, oh aku punya metode ini, karena terlalu kreatif di mix terkadang ternyata nggak pas gitu ya. Tetap kita harus pertimbangkan apakah ini memang sudah pas, desainnya sudah pas sesuai dengan metodenya dan juga sudah pas dengan kebutuhan yang diharapkan oleh peserta didik seperti itu. Begitu ya. Mungkin ya. Oh ya, terima kasih Ibu. Masih ada yang mau bertanya karena ini punya Bu Nila, Bu Rosdiati. Iya Bu, yang Ibu Nila. Ya, yang asesmen ini dalam sosialisasi kepada guru-guru kita, apakah bisa dilakukan sebelum masuk mulai awal apa ini? Pembelajaran. Iya, awal pembelajaran. Ya. Oke. Langsung saya jawab ya Bu Rosdiati untuk mempersiapkan waktu. Ya, memang seperti posisinya tadi bahwa asesmen diagnostik ini kan ada di awal ya, beda dengan asesmen formatif dan sumatif yang sudah memang ada di tengah pembelajaran dalam kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu. Maka secara otomatis boleh dilakukan dan sangat boleh dan bahkan harus dilakukan di awal. Tetapi untuk menentukan asesmennya apa yang akan kita gali kembali lagi sesuai dari hasil
pengecekan ataupun hasil kebutuhan berdasarkan data yang kita peroleh, misalkan dari hasil raport. Apa nih? Kalau misalkan memang sudah bagus semua, berarti kira-kira apa yang kita tambah? Informasi apa untuk terus mendukung dari capaian pembelajaran siswa ini? Gitu ya. Tapi kalau misalkan memang ada hal yang sekiranya dianggap itu menjadi pemicu atau menjadi faktor capaian pembelajarannya kemudian rendah, maka itulah yang harus kita lakukan sebelum menyusun instrumen. Pasti adanya analisis dulu, gitu ya. Analisis sebelumnya, istilahnya begitu. Nah, kemudian kalau masalah wali kelas, misalkan ingin klasifikasi awal, jadi begini Bapak Ibu, kita di setiap madrasah itu ada konselor, ada guru BK. Makanya tadi kita tekankan ada kolaborasi. Di awal, kalau untuk lembaga, memang alangkah lebih baiknya konselor ataupun guru BK melakukan yang namanya need assessment. Need assessment ini bisa secara kognitif, bisa secara sosial, bisa secara psikologis, afektif, dan semuanya. Nah, ini biasanya mereka sudah punya alat ukur. Nah, alat ukur inilah, data ini yang kemudian disosialisasikan kepada guru maupun kepala sekolah. Sehingga mereka punya gambaran, oh ternyata peserta didik baru atau siswa yang akan naik kelas ini memiliki kecenderungan seperti ini. Kita bisa mengklasifikasikan. Nah, tergantung sekolah itu kira-kira mau menjual branding dengan kualifikasi apa. Apakah misalkan kelas unggulan, mungkin saat ini sudah kelas unggulan, sudah banyak yang tergeser ya istilah itu. Kelas unggulan berarti kan ini kualifikasi atau klasifikasinya berbasis kognitif. Nah, ini sebenarnya guru BK sudah punya berdasarkan apa? Tes psikotes di awal. Atau misalkan berbasis pada minat belajar siswa, misalkan. Minat belajar siswa sebenarnya ada alat tesnya IMD. Guru BK juga sudah punya sebenarnya. Mudah-mudahan ya guru BK di Madrasah Panjenengan sudah punya. Kemudian untuk cek bagaimana kondisi sosial, psikososial dari peserta didik, sudah ada. Biasanya terangkum semuanya dalam alat ungkap masalah atau AUM, ada IDCM, ada SKKPD. Alat tes atau instrumen yang dimiliki sebagai asesmen dari seorang guru BK itu sebenarnya mereka udah punya. Tinggal mau tidak guru BK-nya melakukan. Dan pastinya butuh support sistem atau dukungan sistem baik dari kepala madrasah maupun dari pemangku kebijakan, termasuk dari kakak pengawas untuk terus mendukung bahwa memang ini loh yang dibutuhkan oleh lembaga Bapak Ibu seperti itu. Jadi memang harusnya itu dilakukan, semua lembaga sudah melakukan ini sebenarnya di awal sebagai asesmen untuk kelas baru. Terus yang anak jenjang naik kelas misalkan ya, naik jenjang misalkan, itu bisa dilakukan, bisa, tapi nggak perlu mengulang yang lama, cukup kita klasifikasikan berdasar dengan dari hasil analisis kebutuhan raport ataupun hasil pembelajaran sebelumnya. Itu yang menjadi dasar atau landasannya seperti itu. Sehingga kita mau klasifikasikan apa nih? Kalau misalkan di lembaga tersebut menganut ada istilah turun kelas, karena yang memang anak-anak yang memang dikatakan underachiever gitu ya, atau dikatakan jenius, kita kelompokkan secara homogen di kelas ini. Atau misalkan ada program SKS, ada yang sistemnya anak kemudian misalkan turun kelas, misal sekali lagi saya katakan, misal. Maka berdasarkan itulah yang kita asesmen, sehingga guru pengampu pelajaran tersebut bisa menganalisis dan membuat instrumen baru untuk mengukur dan menjadikan itu sebagai asesmen diagnostiknya. Seperti itu. Itu nggih. Ibu dokter, ini masih ada lagi satu orang yang bertanya di chat ini. Dari Ibu Suryani, apa dampak positif dari Merdeka Belajar katanya? Dan kapan ini yang berani jawab harusnya Pak Ketua Pokjawas ini ya. Karena memang di madrasah sendiri kita belum berani ngomong tentang kurikulum prototipe atau kurikulum Merdeka Belajar karena memang belum terlaksana di kita. Belum terlaksana. Ya, yang masih melaksanakan dan uji coba masih sekolah-sekolah penggerak. Jadi kalau ditanya apa dampak positifnya, saya nggak berani menjawab ya Bapak, punten bukan ranah saya. Ya. Ranahnya Pak Zurni sepertinya. Dan kapan dilaksanakannya saya juga nggak tahu, untuk madrasah kapan ini juga kita kembalikan. Iya. Ya, terima kasih Ibu, luar biasa ilmu yang Ibu berikan hari ini, semoga menjadi amal jariah, dan ini betul-betul satu materi yang sangat menarik buat kami semua. Sebelum saya berikan kesempatan untuk Ketua Pejawas untuk closing statement, saya akan simpulkan beberapa.
Ini sebelum Ibu paparkan ini, saya hanya tahu bahwa gaya belajar siswa itu hanya 3, luar biasa. Hari ini saya dapat ada 5. Jadi ada yang 6, ada yang 5. Ya. Oh, ada 6, ada 5. Yang tadi 5 ya? Ya, yang 5. Jadi sebelum kita melaksanakan pembelajaran memang harusnya lebih bagus kalau diadakan diagnosa. Karena setiap orang itu mempunyai kecenderungan, itu kata Ibu. Jadi gaya belajar siswa ada yang visual, ada yang auditori, kemudian kinestetik, kemudian olfaktori dan gustatori. Jadi yang kinestetik ini adalah siswa yang paling jahil karena dia tidak pernah mau berada di tempat yang satu. Dia maunya berada di semua tempat, mengganggu di kelas, tetapi sepintar-pintarnya guru melaksanakan pembelajaran. Kalau memang kita sudah mengetahui bahwa gaya belajar siswa seperti ini, begini cara memberikan katakanlah itu obat supaya belajarnya menyenangkan. Karena semua cara yang dilakukan untuk pembelajaran ke depan adalah pembelajaran yang menyenangkan. Terima kasih Ibu sudah walaupun dalam kondisi yang kurang sehat kayaknya memberikan waktunya bersama kita sudah hampir 2 jam ini. Terima kasih, semoga sehat selalu, semoga selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya persilakan untuk Bapak Ketua Pejawasnas untuk memberikan closing statement. Ya, terima kasih Bu Rusdiati, sahabat saya. Kemudian terima kasih kepada Adinda Dr. Siti Munawaroh yang luar biasa memberikan inspiring bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya belum buka kamera karena saya masih di mobil ini. Ya, oke, saya tutup kamera. Bapak sekalian, kata kuncinya sebenarnya sederhana ya. Jadi ini kan bicara teori keilmuannya Ibu Siti Munawaroh karena sebagai seorang psikolog ya. Sebenarnya substansinya adalah bahwa kita mengajar itu adalah merubah paradigma guru-guru kita. Kalau guru-guru kita selama ini mengajar itu adalah memaksakan kehendaknya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh guru-guru kita. Jadi murid-murid kita dipaksa sesuai dengan selera mengajarnya guru-guru. Nah, dengan paradigma kurikulum merdeka ini atau kurikulum mandiri yang istilahnya di Kementerian Agama yang nanti akan diuji cobakan di seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2000 pelajaran 2023 di bulan Juli yang akan datang. Maka sebenarnya kata kuncinya sederhana. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, maka seharusnya dimulai dulu. Kita tahu bahwa itu ada rekomendasi dari tim, apakah dari tim sekolah atau dari guru BK. Sebenarnya adalah kita memiliki gambaran bahwa di kelas-kelas itu tiga variannya berbeda-beda gaya belajarnya. Nah, oleh karena itu maka kata kuncinya di dalam pembelajaran terbaru itu dengan kurikulum merdeka itu, maka sebenarnya inilah yang sebenarnya substansinya merdeka. Jadi anak jangan dipaksa mengikuti satu pendekatan metodologi yang sama, yang homogen, tapi berikan anak kesempatan belajar dengan gayanya berbeda-beda. Itu yang pertama. Yang kedua, maka prinsip yang paling pokok di dalam kurikulum mereka adanya diferensiasi di dalam kelas. Jadi adanya perbedaan di kelas itu harus dihargai, jangan disamakan. Dari tingkat kompetensinya anak-anak, dari gaya belajarnya anak itu pasti variannya berbeda-beda. Maka disinilah sebenarnya dibutuhkan kearifan oleh seorang guru, jangan memaksakan kehendaknya. Inilah barangkali Bapak dan sahabat-sahabat saya, tidak apa-apa nanti kalau Bapak Ibu sekalian membutuhkan baik daring maupun luring, nanti tinggal menghubungi kami akan memfasilitasi Ibu Munawaroh siap kapan saja untuk diajak bersama-sama dengan kami, karena memang beliau sering kolaborasi dengan kami, sehingga kalau kawan-kawan satu saat misalnya apakah Pokjawas, apakah komunitas guru ingin mengadakan pelatihan baik daring maupun luring, monggo silahkan komunikasi kami akan membantu fasilitasi. Sehingga inilah memang ilmu ini penting juga dikuasai oleh kawan-kawan pengawas dalam konteks, dalam perspektif ingin memberikan penguatan terhadap guru-guru kita.
bagaimana seorang pengawas ingin memberikan penguatan terhadap guru-guru kita kalau pengawasnya juga tidak paham model belajarnya seperti apa, gaya belajarnya seperti apa, peta kompetensinya seperti apa. Nah, apa yang disampaikan memang kemarin beliau kontak saya, Pak, apakah sampai ini? Saya rasa memang karena waktunya hanya 2 jam dan itu pun yang efektif 1,5 jam. Saya rasa tidak sampai ke situ. Tapi kalau mau dirasa perlu, monggo silakan nanti kita siap fasilitasi lagi Bapak sekalian. Tapi saya berharap jangan hari Sabtu ya, sehingga lebih efektif kalau memang di hari-hari ini tapi setelah duhur misalnya, atau jam 3 sampai jam 5 misalnya. Tapi kalau jam 3 sampai jam 5 di Indonesia Timur itu sudah sampai ke jam 5 Indonesia Timur kan sudah usah di situ ya. Jadi inilah barangkali menjadi persoalan pokok kita kawan-kawan sekalian. Sekali lagi saya terima kasih banyak kepada Ibu Munawaroh, adinda kami yang telah berbagi cerita baik kepada sahabat-sahabat kami pengawas Madrasah Indonesia yang sampai hari ini sampai detik ini masih 126 partisipan ya yang ikut berbagi, yang ikut join di dalam kegiatan webinar podcast kita kali ini. Dengan itu Bapak sekalian, sekali lagi kalau ada Bapak sekalian yang ingin memperdalam baik itu luring maupun daring, monggo kami siap membantu memfasilitasi karena benar memang gerak dari situ. Siap. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke Bu Ros, mungkin Bu Siti Munawaroh ingin memberikan statement, closing statement, monggo. Silakan Bu Ros untuk diberikan waktu kepada Bunda Siti Munawaroh. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Rusdiati. Iya. Terima kasih Pak Ketua. Selanjutnya untuk kesimpulan ini kami berikan kesempatan untuk Ibu narasumber untuk memberikan closing statement-nya. Ya, mungkin closing statement saya sebenarnya hanya mengatakan bahwa anak-anak kita adalah anak yang unik. Setiap peserta didik atau setiap dari seseorang itu adalah makhluk yang unik. Sehingga dengan keunikannya menjadi sebuah kelebihan bagi mereka, dan harapannya kita selaku praktisi pendidikan mampu mengapresiasi, mampu memberikan fasilitas atau memfasilitasi dari keunikan-keunikan mereka sehingga mereka benar-benar merasa merdeka. Itu dari saya, Bu Rusdiati, terima kasih. Terima kasih. Kita berikan aplaus ke narasumber kita hari ini. Ya. Terima kasih. Itulah tadi pertemuan kita kurang 12 menit dari 2 jam kita bertemu. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan selalu diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa seperti ini walaupun kita dibatasi oleh keadaan yang memaksa. Selanjutnya saya kembalikan ke host dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Rusdiati dan juga Ibu Munawaroh, ya Bu Dr. Munawaroh yang telah menyampaikan, dan insya Allah ini bukan yang terakhir Bu ya, kita akan agendakan lagi di waktu-waktu yang akan datang atas izin Ketua mungkin untuk melanjutkan tentang tadi ya ada permintaan dari kawan-kawan bagaimana membuat sebuah asesmen yang terperinci lebih detail lagi, itu yang pertama. Sebelum ditutup mungkin saya ingatkan kembali di room chat masih ada beberapa yang belum isi presensi. Masih waktu 1-2 menit ke depan untuk mengisi link presensinya. Sebab nanti jam 5 ya Pak Lukman akan ditutup. Jadi jangan sampai Bapak Ibu minta dibukakan lagi absensinya setelah jam 5 sore gitu. Insya Allah untuk link sertifikatnya akan kami sampaikan. Kalau lihat SOP-nya sih 2 minggu setelah kegiatan ini. Tapi kalau sudah beres 1 minggu akan kami secepatnya itu mungkin. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian kita akan bertemu lagi di hari Rabu di acara bedah modul seri kedua. Insya Allah Ibu Zaiti yang akan menjadi narasumber di evaluasi pendidikan. Jadi Bapak Ibu kita akan ketemu lagi di hari Rabu depan ya tanggal 23. Mudah-mudahan masih tetap bersama kita. Mungkin demikian kami atas nama host. Demikian mohon maaf bila tidak bisa menjelaskan semua pihak. Demikian kita akan tutup beberapa menit lagi ke depan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan, Bapak silakan. Tidak ada ya, oke. Jabu balik mana? Sudah no. Apa pindah ke room sebelah beliau?
Mohon pamit Pak Zurni, Pak Didin. Ya silakan, hati-hati.